Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Gimana kabar Sobat Football United? Semoga selalu sehat-sehat, sekeluarga, murah-murah rezekinya, lancar-lancar urusannya ya. Sobat Football United, gue juga ingin mengucapkan terima kasih banyak Sobat Football United yang rajin mengikuti channel ini, nonton channel ini, memberikan likes, dan yang belum subscribe juga sudah subscribe, sawerannya segala macamnya, hal-hal positif untuk channel Football United ini. Terima kasih banyak karena itu juga memberikan semangat ya bagi gua untuk membuat konten tentu saja di setiap saatnya. Oke, kali ini kita akan berbicara tentang, atau gua akan berbicara terkait dengan situasi manajemen atau kepemilikan Manchester United. Jadi ini kan di konten sebelumnya ada wawancara dengan Sky, Kavi Soyakol, semakin mendekati nih proses masuknya Sir Jim Ratcliffe menjadi salah satu pemilik Manchester United dengan status pemilik minoritas, karena kan kabarnya hanya 25%. Nah, ternyata dikabarkan, nanti akan gue kutip juga ya dari beberapa media, terutama media olahraga ya, kalau masuknya Sir Jim Ratcliffe ini akan membawa perubahan yang menurut gue signifikan, bahkan sangat signifikan di klub Manchester United, khususnya dalam bidang atau hal football operasional atau tentang operasi atau situasi sepak bola di klub Manchester United. Langsung saja ini gue kutip dari Mail ya, Daily Mail, kalau Sir Jim Ratcliffe bisa saja memecat 3 pimpinan di Manchester United, termasuk diantaranya CEO Richard Arnold, ketika dia ini akan mengambil football operation ya, atau ya operasi sepak bola, halal terkait dengan sepak bola di Old Trafford. Dengan take over-nya dikabarkan akan selesai pekan depan. Selain Richard Arnold, disebutkan 2 nama lain yang juga terancam, yaitu adalah Football Director John Murtough dan juga Director of Football Operation David Harrison, yang ditunjuk awal tahun ini. Wow. Jadi ada 3 orang nih yang terancam akan selesai di Manchester United: Richard Arnold, John Murtough, dan juga David Harrison. Dan menurut gua, dan mungkin Sobat Football United yang mengikuti channel ini gue sudah pernah menyebutkan kalau masuknya pemilik baru, mau itu Sheikh Jassim ataupun Sheikh Jassim ataupun Sir Jim Ratcliffe, artinya jika nanti ada perubahan di struktur kepemilikan Manchester United, besar kemungkinan akan ada perubahan juga di jajaran manajemen klub. Dan pada saat itu gue sebutkan posisi yang paling rawan itu ada pada Richard Arnold. Dan ternyata ya, Daily Mail mengabarkan ya, Richard Arnold merupakan salah satu posisi yang kemungkinan besar akan berganti di samping John Murtough dan juga David Harrison. Dari ESPN ini mengabarkan kalau Manchester United dan juga Sir Jim Ratcliffe ini diharapkan akan mengumumkan partnership mereka ya di international break. Sumber mengatakan ke ESPN. Chairman dan CEO dari Ineos ini akan mengakuisisi 25% saham klub senilai 1,25 miliar pounds. Sumber mengatakan ke ESPN kalau kesepakatan ini juga akan memberikan Sir Jim Ratcliffe ya influence tentang ataupun pengaruh tentang sisi sepak bola dari Manchester United. Sir Dave Brailsford, direktur olahraga dari Ineos, ini juga disebutkan akan berpengaruh. Ini hampir setahun semenjak keluarga Glazer mengumumkan kalau mereka mempertimbangkan untuk menjual klub. Keduanya, artinya Sir Jim Ratcliffe dan juga Sheikh Jassim, ini menawar klub ya. Terutama Sheikh Jassim ini untuk full takeover senilai 5 miliar pounds. Tapi tidak ada yang diterima nih ya, tawaran untuk membeli secara keseluruhan atau secara mayoritas dari Sir Jim Ratcliffe maupun juga Sheikh Jassim. Dan sekarang ternyata ya Sir Jim Ratcliffe lah yang akan menjadi pemilik dengan komposisi yang minoritas. Walaupun demikian, supporter dari Manchester United ini akan mengorganisir demonstrasi di hari Sabtu sebelum pertandingan Premier League menghadapi Luton Town di Old Trafford.
karena protes ini memprotes ya, atau demonstrasi ini memprotes kepemilikan dari Glazer yang masih tetap berada di klub. Sumber mengatakan ke ESPN kalau Sir Jim Ratcliffe ini berharap untuk bisa meningkatkan kepemilikannya dan tujuannya adalah menjadi pemilik mayoritas dari Manchester United. Tapi waktunya kapan dia akan mengajukan lagi atau berusaha untuk menawar kepemilikan untuk menambah itu masih belum jelas. Jadi waktunya kapan itu dia masih belum jelas. Glazer disebutkan di artikel ini adalah pemilik yang tidak populer di fans Manchester United tentu saja setelah kedatangannya atau pembeliannya di tahun 2005. Sumber juga mengatakan ke ESPN kalau nanti ketika Sir Jim Ratcliffe menjadi pemilik dari Manchester United, dia siap untuk menginvestasi lebih banyak untuk mengimprove atau mengembangkan Old Trafford dan juga Carrington. Wow, jadi ada komitmen di sana. Dan dari sumber lain, dari The Guardian, mengatakan ya kurang lebih sama, Sir Jim Ratcliffe ini berharap akan menyelesaikan proses pembelian Manchester United pekan depan. Mungkin bisa jadi bahkan lebih lama sedikit ya, mungkin dari pekan depan itu bisa juga terjadi. Sir Jim Ratcliffe sebelumnya berusaha untuk membeli Chelsea dan ingin juga membeli kepemilikan mayoritas di Manchester United dari Glazer, tapi akhirnya memiliki 1/4 ya dari klub setelah ya proses negosiasi yang juga sangat panjang. Ini diharapkan kalau Sir Jim Ratcliffe akan membawa direktur olahraga Ineos Sir Dave Brasswold juga untuk menjadi penasehat ya di struktur yang akan berubah di Manchester United. Kedatangan Sir Jim Ratcliffe juga akan meningkatkan tanda tanya terkait dengan masa depan manajer Erik ten Hag dan juga direktur of football John Murtough. Ya, selanjutnya ini juga disebut tentang proses dengan Sejah Sim yang akhirnya tidak terjadi dan kepemilikan Sir Jim Ratcliffe. Ada 2 klub yang dimiliki yaitu Nice dan juga Lausanne. Ya, dari The Sun Football ini mengabarkan atau menulis kalau posisi dari CEO Richard Arnolds, Director of Football John Murtough dan juga Director of Football Operation David Harrison ini semua sedang dalam keadaan terancam diselesaikan ya, terancam selesai di Manchester United. Sir Jim Ratcliffe mempertimbangkan bagaimana ketiganya ini ya kurang lebih terlalu mahal ya, artinya bagaimana situasinya tidak membaik lah, walaupun CEO sebelumnya itu adalah Ed Woodward sudah tidak berada di klub. Ada pendapat, nah ini kan siapa yang akan menggantikan posisinya? Nah disebutkan Jean-Claude Blanc dan juga Paul Mitchell. Ini 2 nama lainnya selain siapa tadi Sir Dave Brasswold yang akan masuk ke jajaran manajemen Manchester United. Bahkan Laurence Julien, ini salah satu ya jurnalis dari Prancis, mengatakan kalau masuknya Sir Jim Ratcliffe membawa Jean-Claude Blanc dan juga Paul Mitchell ke Manchester United ini merupakan salah satu pergerakan yang sangat luar biasa bagi klub sepak bola yang pernah dilakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, oke, jadi memang akan ada perubahan nih di struktur Manchester United. Gue sebutkan tadi di awal, ini sangat wajar dan di dunia bisnis sering terjadi ketika ada pemilik baru masuk. Apakah itu minoritas, mayoritas, apakah absolut, pasti jajaran manajemen direksi akan berubah. Nah, di sektor mana nih yang akan berubah ya? Nah, kalau gue melihat dari struktur organisasi hierarki Manchester United, saat ini kan pemilik diwakili oleh Joel Glazer. Richard Arnolds itu reportnya atau tanggung jawabnya, laporannya itu langsung ke Joel Glazer, dan Richard Arnolds ini akan berganti kabarnya dengan Jean-Claude Blanc. Nah, di bawah Richard Arnolds itu ada 2 posisi, yaitu adalah manajer Erik ten Hag ya, dan juga John Murtough Football Director, di mana John Murtough kabarnya posisinya juga akan berganti ya kan, akan selesai. Paul Mitchell kabarnya kan
menempati posisi itu sebagai sporting director. Nah, yang menarik adalah bagaimana dengan struktur di bawah John Murtough. Saat ini ada Andy O'Boyle, ada yang lain-lain itu ya, banyak lah. Termasuk juga ada technical director Darren Fletcher yang juga berada di strukturnya John Murtough. Apakah akan berganti? Ini menarik juga. Feeling gue ya, Andy O'Boyle juga akan selesai di Manchester United. Mungkin Paul Mitchell akan mendatangkan dalam tanda kutip timnya, orang yang biasa bekerja sama dengan Paul Mitchell. Itu juga sangat mungkin terjadi. Jadi di sisi football operation ini akan sangat banyak berubah. Tadi juga sudah disebutkan ya, ada nama lain juga yang David Harrison yang kebetulan tidak ada di struktur ini, tapi disebutkan kalau dia juga akan selesai di Manchester United. Nah, yang menarik adalah juga di sisi yang lainnya nih. Ada Erik ten Hag sebagai manager, lalu ada Steve McLaren, Michel van der Gaag, tim teknis Manchester United. Apakah ini akan menyentuh sampai sana? Ini juga menarik. Dan kalau gue berkaca di tim sepak bola yang lain atau klub sepak bola yang lain, contoh Chelsea juga melakukan perubahan, ya kan? Karena struktur di atas belum tentu juga bisa bersinergi dengan struktur yang di bawah yang lama sebelumnya, sehingga perubahan itu merupakan sesuatu yang mungkin. Hanya saja, sekali lagi hanya saja, gua berharap itu tidak terjadi dengan Erik ten Hag. Bukannya gua ngefans atau seperti apa dengan Erik ten Hag. No. Bukan tentang hal itu. Bagi Sobat Football United, sekali lagi yang tahu, yang mengikuti channel Football United dari lama, ketika ada dua kandidat dari calon manajer Manchester United, sudah tahu ya, gue lebih cenderung ke siapa. Tapi komitmen gue tetap, siapapun yang menjadi manajer Manchester United dapat 110% support dari gue. Dan itu tidak pernah berganti. Gue tidak pernah meneriakan manajer out, gue tidak pernah, intinya support itu selalu gue berikan ke manajer Manchester United. Salah satu alasan besarnya adalah gue memegang teguh apa perkataan terakhir dari Sir Alex Ferguson ketika dia selesai di Manchester United ya. Your job now is to support your new manager. Tugas kalian fans sekarang ini adalah mendukung manajer baru dari Manchester United. Karena Sir Alex Ferguson tahu bagaimana beratnya menjadi manajer baru di Manchester United. Dia sudah melaluinya di musim-musim awal, di 3-4 musim awal bersama dengan Manchester United itu sangat-sangat berat. Dan Sir Alex Ferguson juga mengalaminya. Padahal di saat itu belum ada sosial media, belum ada suara fans yang sangat global, itu belum seperti saat ini. Saat ini jauh lebih berat menurut gue. Dan gue sekali lagi berharap ini tidak menyentuh Erik ten Hag. Gue ingin supaya apa yang dia lakukan sekarang ini bisa terus berlanjut. Situasi saat ini Manchester United hasil tidak baik, yes. Karena ada perubahan yang besar juga yang dilakukan oleh Erik ten Hag dari saat pertama kali dia datang sampai dengan saat ini. Pemain yang selesai, pemain yang datang. Ditambah parah musim ini, pemain yang absen. Banyak bener. Lalu ketidakpastian klub, ya struktur-struktur di klub terkait dengan proses penjualan yang juga sangat berlarut-larut. Jadi gue berharap tidak berganti di sana. Karena kalaupun berganti, siapa yang akan menggantikan? Ini juga tanda tanya besar menurut gue. Nomor 1. Nomor 2. Yang menggantikan akan memulai proses dari nol lagi. Sementara saat ini ya Erik ten Hag dari musim lalu sudah mendatangkan pemain yang diinginkan. Belum semuanya berperforma, masih berproses. Ini bukan game, sekali lagi ini bukan game di mana ketika ada transfer masuk segala macam bisa langsung dilihat progresnya dan lain-lain. No. Mindset seperti itu dibuang jauh-jauh ya Sobat Football United. Ini bukan seperti itu. Ini kita sepak bola yang sebenarnya, pemain-pemain itu juga manusia, ada adaptasi dengan lingkungan, adaptasi dengan negara, adaptasi dengan banyak hal, dengan klub, dengan situasi, banyak hal itu. Dan itu bisa jadi menyulitkan proses integrasi dari pemain tersebut. Pemain yang selesai di Manchester United juga banyak nama-namanya. Artinya proses ini sedang atau sudah berjalan dan bahkan sedang berjalan, sudah dan sedang berjalan. Kalau ada manajer baru lagi masuk, maka semuanya akan dimulai lagi dari nol. Dan kalau melihat dari 10 tahun terakhir ya Manchester United sudah terlalu sering menurut gue. Dan gue kalau gue sharingan amatir, gue capek sebenarnya, tapi nggak tahu juga mungkin Sobat Football United ada beberapa yang menginginkan karena udah ganti-ganti terus ya. Gue berpikir ya itu tidak akan membawa kesuksesan kemana-mana sih dari Manchester United. Justru di sebelahnya yang harus diperbaiki, sisi struktur dari John Murtough dan lain-lain.
Karena Erik ten Hag ketika dia sukses di Ajax, jangan lupa ada sosok Mark Overmars yang juga ketika pindah ke Antwerp, Royal Antwerp, luar biasa kolaborasinya dengan Mark van Bommel. Royal Antwerp dibawa menjadi juara Liga Belgia dan bisa berkompetisi di UEFA Champions League. Selain ada Mark Overmars ketika di Ajax, juga ada seorang Edwin van der Sar. Dua komponen penting di Ajax ya. Gua lihat di Manchester United belum ada sosok dengan kaliber dua orang ini. Sekaliber Edwin van der Sar dan juga sekaliber Mark Overmars. Gua harapkan Paul Mitchell dan juga Jean-Claude Blanc, mereka memiliki kaliber yang semoga lebih baik justru dari Edwin van der Sar, sehingga bisa bersinergi, bisa mensupport Erik ten Hag lebih bagus lagi. Tadi disinggung di artikel yang mana gue lupa ya, bagaimana expense atau pengeluaran Manchester United ini terlalu besar. Semenjak selesai dengan Ed Woodward, ternyata ketika Richard Arnold masuk, ini masih belum bisa teratasi. Manchester United ketika membeli pemain terlalu mahal harganya, ketika melepas pemain terlalu murah harganya. Lalu John Murtough ataupun juga Richard Arnold belum bisa sepenuhnya mendatangkan incaran-incaran inti dari Erik ten Hag. Kenapa gue bilang incaran inti? Musim lalu ada seorang Frenkie de Jong gagal didatangkan. Gue sangat curiga, asumsi gue Frenkie de Jong itu disebutkan ketika negosiasi Erik ten Hag ketika akan datang ke Manchester United. Karena apa? Sangat getol sekali nih bagaimana pergerakan manajemen Manchester United untuk mendatangkan Frenkie de Jong. Iya, gagal datang dengan alasan personal dan lain-lain, tapi yang gue lihat, manajemen gagal mendatangkan Frenkie de Jong. That's it, itu dia. Ada banyak intrik, ada banyak tips, ada banyak trik. Mereka gagal mendatangkan seorang Frenkie de Jong yang kalau kita lihat bagaimana sistem permainan Manchester United butuh pemain yang bisa mengalirkan ya bola dari belakang ke tengah ke depan dengan lancar, dengan bagus, dengan kualitas world class. Bahkan musim lalu harus merubah situasi dari seorang Christian Eriksen. Musim ini ada modifikasi lagi karena sistemnya itu tidak mungkin terbangun lagi ya dengan mengandalkan pemain yang bisa menjemput bola, dan akhirnya dirubah sedikit kan menjadi 4-1-2-3 yang ternyata adaptasinya tidak lancar nih. Lalu musim ini dari apa yang terjadi musim lalu, striker premium. Manchester United tidak berhasil mendaratkan striker premium yang sudah jadi musim ini. Rasmus Højlund, pemain ini masih muda, masih berkembang, belum bisa merubah situasi, belum bisa diandalkan dengan maksimal ya. Rasmus Højlund ini incaran, coba bayangkan sebelum musim panas tahun lalu, nama Victor Osimhen, nama Harry Kane, dua nama ini banyak disebutkan ya, tapi tidak ada yang datang. Dan menurut gue ini juga menunjukkan bagaimana situasi football operation atau operasi sepak bola di Manchester United kualitasnya belum bagus nih. Dan kalau kita lihat background dari Richard Arnold yang sebelumnya juga bekerja bersama dengan Ed Woodward, salah satu deputinya kalau tidak salah kan, dan juga John Murtough, memiliki banyak pengalaman tapi bukan world class ya. Kalau kita bandingkan dengan posisi-posisi yang sama yang ada di Manchester City, di Liverpool, di Arsenal, atau mungkin juga di klub-klub lain, apalagi kalau kita melihat di Eropa ya, di Bayern Munchen, di Paris Saint-Germain, mereka punya nama-nama dengan kaliber luar biasa. Manchester United gue harapkan bisa mendatangkan Paul Mitchell. Gue melihat ini sosok luar biasa, world class sporting director dengan pengalamannya, dengan apa yang dia lakukan, dengan relasinya luar biasa. Jean-Claude Blanc dengan kurikulum vitae-nya, dengan resumenya dia, pengalamannya dia bersama dengan Juventus, dengan PSG, relasinya menurut gue akan lebih luas lagi di Eropa. Itu bisa dilihat dari pengalamannya. Dan kalau dibandingkan ini dengan seorang Richard Arnold, menurut gue memang ada gap ya. Sekali lagi, gue belum tahu secara real seperti apa, tapi dari CV ya, dan menurut gue ini juga sangat penting dan bisa terbaca bagaimana ruang lingkup, bagaimana koneksinya mungkin ya di Eropa di sepak bola lebih luas lagi, lebih kental lagi, sehingga harapannya bisa membawa perubahan yang lebih ke arah positif di Manchester United. Dan tentu saja perubahan tersebut tidak akan terjadi dengan begitu saja. Akan ada proses yang harus dilalui. Mungkin akan memakan waktu 6 bulan, 1 tahun, itu bisa saja terjadi karena tidak mudah ya merubah situasi klub yang sudah berapa tahun terakhir ini terlalu identik dengan hal-hal yang bukan berkaitan dengan sepak bola, ataupun juga ditangani oleh sosok-sosok yang
tidak kompeten di sepak bola. Kalau mengutip pernyataan dari Louis van Gaal, dia sempat mengatakan kalau Manchester United itu merupakan salah satu klub terbesar di dunia, tapi ditangani oleh orang-orang yang tidak mengerti sepak bola, dan itu menurut gue merupakan ironi yang sangat besar sekali. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Excited, tidak excited dengan situasi ini? Bisa drop di kolom komen harapannya apa, bisa drop juga di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, subscribe. Semoga sehat-sehat terus keluarga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Thank you.